Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala hadal watana bidinil islami wal istiqlal. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ati wal karamah. Wa nashkurullaha bi'izzatihi ja'ala ma'ahidana wa masyayikhana manba'al ulumi wal hikmah amma ba'du. Bibir kan terlihat indah bukan karena dipoles dengan ginjo yang berwarna merah. Akan tetapi bibir kan terlihat indah jika kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang telah berhasil menghembuskan iman Islam ke dalam diri kita, sehingganya kita bisa menjadi hamba yang taat dan patuh terhadap segala larangan maupun terhadap segala perintahnya. Salawat bermutiarakan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Ialah seorang pemimpin yang tidak berdasi, seorang pekerja yang tidak digaji, putra dari Abdullah, buah hati dari Siti Aminah. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah berhasil mengangkat derajat umat manusia dari tebing kehancuran menuju puncak kejayaan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dengan tinta-tinta kejujurannya, serta saudara sebangsa dan setanah air sekalian yang berbahagia. Kerukunan berbangsa dan bernegara terusik oleh hadirnya intoleransi dalam kehidupan beragama. Perusakan-perusakan tempat ibadah umat lain terjadi di banyak tempat. Toleransi lintas agama menjadi barang mahal nan langka di negeri kita yang tercinta Indonesia. Terlepas dari apa yang menjadi motif dari perusakan tersebut, kita menganggap bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan di negara yang menjunjung tinggi kerukunan dalam beragama. Anarkisme, apalagi yang menyangkut tentang agama, merupakan hal yang sangat sensitif yang justru nantinya dapat menimbulkan perpecahan antar umat. Sebagaimana yang kita ketahui hadirin sekalian bahwasannya negara kita, negara Indonesia, merupakan negara yang terdiri lebih dari 1128 suku bangsa, bahkan mengikat lebih dari 17.504 pulau. Maka pantaslah bila negara kita, negara Indonesia, dikenal dengan negara yang kaya akan keberagaman, baik dalam hal suku, bangsa, budaya, bahkan agama. Oleh karena itu hadirin sekalian, mengingat betapa beragamnya agama yang ada di negara kita Indonesia, maka pada kesempatan yang penuh mubarakah kali ini, saya akan membawakan sebuah kultum dengan judul Pentingnya Toleransi Beragama Demi Terwujudnya Indonesia yang Harmonis dan Bersahaja. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dengan tinta-tinta kejujurannya, serta saudara sebangsa dan setanah air sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Agama merupakan hal yang substansial bagi kehidupan kita selaku umat manusia. Sejak pertama kita dilahirkan ke dunia, kita telah terikat kontrak ilahiyah kepada Allah, sehingganya kita harus selalu mengabdikan diri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal inilah hadirin yang nantinya dapat membuat setiap manusia saling membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya.
Oleh karena itu hadirin sekalian, apabila rasa toleransi ini sudah terpupuk di dalam diri kita selaku umat manusia yang ada di Indonesia, maka yakin dan percayalah kita sekalian dapat membangun bangsa yang rukun dan damai di negara kita yang tercinta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm, karena nantinya mereka akan memaki Allah tanpa adanya dasar ilmu pengetahuan. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, dan demikianlah kami telah menjadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Summa ila rabbihim marji'uhum, kemudian kepada Tuhanlah tempat kembali mereka. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, yakni tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwasannya kita selaku umat Islam haruslah bisa menjadi umat yang tidak mencela kepercayaan ataupun keyakinan umat beragama lain. Karena hal ini hadirin sekalian nantinya akan menimbulkan perpecahan antar umat beragama yang ada di negara kita Indonesia. Oleh karena itu hadirin sekalian, toleransi beragama merupakan syarat yang mutlak bagi kita untuk membangun kehidupan bangsa yang rukun dan damai di Indonesia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu ummatan wasata, umat Islam, umat pertengahan, litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu dapat menjadi saksi atas perbuatan manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menjadi saksi atas perbuatanmu. Hadirin wal hadirat, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya, yakni Tafsir Al-Misbah pada volume 1 halaman 415, beliau berkata bahwasannya kita selaku umat Islam harus bisa menjadi umat yang moderat, umat yang memiliki rasa toleransi, serta umat yang tidak ekstrim kiri ataupun umat yang tidak ekstrim kanan. Karena nantinya hadirin sekalian, apabila di masa yang akan datang atau di saat ini pun ada orang yang memiliki pemikiran radikal mengaku sebagai umat Islam, maka sesungguhnya orang tersebut bukanlah benar-benar bagian dari umat Islam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dengan tinta-tinta kejujurannya, serta saudara sebangsa dan setanah air sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kesadaran bagi kita untuk memupuk rasa toleransi dalam diri kita haruslah menjadi kesadaran seluruh umat manusia yang ada di Indonesia. Karena kita dapat menjalin kehidupan yang rukun dan damai apabila kita saling bergandengan tangan, bergotong royong, bersatu padu untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan bersahaja di tengah kehidupan bangsa yang berbineka tunggal ika. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh mubarakah kali ini hadirin sekalian. Jika terdapat banyak kesalahan kata ataupun kalimat, maka hal tersebut munculnya dari diri saya pribadi. Akan tetapi jika terdapat banyak manfaatnya, maka hal tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul musta'an alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.